Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Oke, alhamdulillah, insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah nak, pada kesempatan ini ibu akan memberikan materi tentang entry jurnal. Seperti yang sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya tentang siklus akuntansi, kita tahu setelah dokumen transaksi maka langkah berikutnya adalah apa? Ya, langkah berikutnya adalah kita mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, mari kita belajar bersama ya. Oke, kita mulai. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu jurnal, gitu kan? Nah, jurnal itu apa? Pengertian jurnal itu adalah seperti yang ada di slide di samping ibu, bahwa jurnal adalah sebuah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan transaksi secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebet atau dikredit. Oke, jadi intinya jurnal itu punya tugas atau punya fungsi adalah untuk mencatat transaksi. Di situ dicatat berdasarkan nama akun dan dicatat di debit atau di kredit. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Lalu jurnal itu sendiri ada berapa macam? Kan gitu ya. Jurnal itu ada 2 macam. Ada jurnal umum. Kalau jurnal umum itu biasa digunakan pada perusahaan jasa. Ya, jadi kalau perusahaan jasa, semua transaksi akan dicatat di jurnal umum. Oke, yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus itu macam-macam. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Nah, kalau jurnal khusus ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi pada perusahaan dagang. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan ibu? Oke, terima kasih. Jadi jurnal khusus itu digunakan untuk perusahaan dagang. Lalu apakah perusahaan dagang itu tidak menggunakan jurnal umum, ibu? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi kalau perusahaan dagang selain menggunakan jurnal khusus juga menggunakan jurnal umum. Lalu jurnal umum pada perusahaan dagang untuk mencatat transaksi apa, Bu? Nah, muncul pertanyaan lagi seperti itu. Jurnal umum pada perusahaan dagang digunakan untuk mencatat, perhatikan ya ibu katakan ya, untuk mencatat akun-akun yang tidak bisa dicatat di dalam jurnal khusus. Ada. Jadi nanti kalian akan menemukan beberapa akun di perusahaan dagang ya tentunya ya, yang atau beberapa transaksi yang ketika dicatat di jurnal khusus itu tidak masuk. Satu contoh saja ibu berikan. Pengambilan persediaan barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini namanya prive. Prive itu mengambil harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jika yang diambil adalah kas, kan gampang. Perusahaan berarti kasnya berkurang kan? Iya tidak? Tapi kalau yang diambil barang dagangan bagaimana? Nah, ini nanti kalian akan menemukan kasus ini nggak bisa dicatat di jurnal khusus. Dimasukkan di jurnal penerimaan kas misalkan, nggak ada uang masuk, nggak bisa ya. Dicatat di jurnal pengeluaran kas, orang yang keluar bukan duit, ya kan? Tidak bisa. Dicatat di jurnal pembelian, ini bukan pembelian secara kredit. Dicatat di jurnal penjualan, ini juga bukan penjualan secara kredit. Nah, yang semacam ini berarti tidak bisa dicatat di jurnal khusus, sehingga transaksi prive selain kas dicatat di jurnal umum. Itu contoh. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi adalah format atau bentuk jurnal. Nah, sekarang format atau bentuk jurnal. Nah, jurnal umum itu bentuknya seperti apa? Kolom-kolomnya itu seperti apa? Kan begitu? Jurnal umum itu terdiri dari yang pertama adalah halaman,
yang atas sendiri ya, di atas kolom itu biasanya ada hal titik 2. Nah, itu. Kemudian kolom yang pertama di situ nomor 2 maksud saya, kolom yang kedua ada tanggal gitu. Terus yang ketiga ada keterangan, 4 ada ref, 5 ada kolom debit atau sering kita singkat dengan DR. Dan yang keenam ada kredit, sering kita singkat dengan CR. Lalu bagaimana manfaat dari masing-masing kolom? Nah, yang pertama adalah halaman jurnal. Tadi halaman jurnal itu ada di sebelah mana ya? Ya, halaman jurnal itu ada di atas tabel ya. Nah, halaman jurnal itu manfaatnya untuk apa? Jadi sebenarnya halaman jurnal itu merupakan referensi informasi yang dicatat pada rekening atau akun di buku besar. Jika suatu rekening atau akun itu mempunyai referensi 1, berarti sumber itu berasal dari buku jurnal halaman 1. Jadi sebenarnya gampangnya gini, halaman jurnal itu sebenarnya ya, karena jurnal itu kan pasti berhalaman-halaman. Nah, mungkin ketika kita mengerjakan soal begitu, mungkin 1 halaman cukup. Tapi ketika di perusahaan yang sebenarnya dalam 1 hari itu tidak cukup loh hanya dengan mengerjakan 1 jurnal saja. Mereka butuh beberapa halaman-halaman, sehingga kita perlu memberikan halaman pada jurnal gitu. Jadi di sini halaman jurnal menunjukkan halaman berapa jurnal tersebut. Jadi kalau lembar pertama ya pasti halaman 1, lembar kedua halaman 2 dan seterusnya. Lalu yang kedua tadi adalah tanggal. Jelas ya, kalau tanggal saya yakin kalian tidak bingung. Untuk tanggal pasti diisi tanggal transaksi atau tanggal terjadinya transaksi. Untuk tanggal transaksi harus dicatat pada tiap-tiap transaksi secara kronologis, urut ya, dari yang pertama, kedua dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang keterangan. Keterangan itu nanti akan berisi akun-akun. Kalian bisa lihat di slide ya. Keterangan. Kolom keterangan merupakan elemen penting, betul sekali, yang menampung nama-nama akun atau rekening yang terkait dalam suatu transaksi, sekaligus mengelompokkannya ke dalam debit atau kredit yang sesuai. Jadi keterangan ini nanti di dalam jurnal berisi tentang apa? Bukan juga keterangan pembelian, perlengkapan, secar, itu bukan keterangan ya nak. Jadi di jurnal ini keterangan diisi dengan nama-nama akun. Contoh, dibeli perlengkapan secara tunai, maka perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Betul tidak? Nah, maka di jurnal di kolom keterangan nanti muncul akun perlengkapan. Perlengkapan di debit, jadi dia agak geser atau mendekati dengan garis. Sementara kas di kredit. Nah, kas ini nanti kita tulis menjorok ke kanan. Maka dikatakan di situ bahwasanya kolom keterangan itu berisi atau menampung nama-nama akun. Dan di dalamnya sekaligus mengelompokkan di debit atau di kredit. Bisa dipahami. Jadi kalau kita melihat kolom keterangan, sebenarnya kita tahu, oh ini debit, ini kredit, karena dari penulisannya atau tata letak penulisannya itu sudah kelihatan. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Yang keempat adalah referensi. Apakah itu referensi? Nah, kolom referensi ini digunakan untuk menampung informasi mengenai rekening yang terkait dengan transaksi yang baru dicatat. Nah, intinya gini Mbak, Mas. Kalau yang namanya referensi itu nanti diisi dengan nomor akun atau nomor rekening, kan begitu. Atau boleh juga dengan tanda checklist. Jadi sebenarnya kolom referensi di jurnal umum, karena kita sedang bahas jurnal umum ya, itu punya manfaat adalah menunjukkan bahwasanya transaksi itu sudah diposting atau belum ke buku besar. Karena dari siklusnya kan kita sudah tahu, setelah ada transaksi itu akan kita catat di dalam jurnal. Setelah kita catat di dalam jurnal, maka langkah selanjutnya adalah kita posting ke buku
besar. Lah, ref inilah manfaatnya itu adalah untuk ngecek apakah ini sudah diposting ke buku besar atau belum. Gitu. Jadi, Bu, kalau begitu pengisian referensi itu kapan, Bu? Ya, setelah posting ke buku besar baru kita checklist. Itu pada jurnal umum. Sehingga kalau Ibu ngajar, Ibu ngoreksi, biasanya kalau pas materi posting buku besar, Ibu sengaja waktu belum selesai atau paling hanya 10 menit, Ibu langsung minta dikumpulkan. Nah, tujuan Ibu adalah untuk melihat apakah proses yang dilakukan tepat atau tidak. Kalau nyontek kan berarti otomatis referensinya sudah diisi semua tuh, ya tidak? Nah, padahal seharusnya kan justru belum, karena pencatatan referensi atau pengisian referensi itu dilakukan pada saat posting. Dan kalau seandainya transaksi pada tanggal tersebut itu belum diposting ke buku besar, logikanya gimana coba? Kosong kan referensinya, karena belum diposting. Nah, itu. Jadi referensi itu pada jurnal adalah melihat apakah transaksi ini sudah diposting ke buku besar atau belum. Pak, sampai di sini paham? Boleh diisi dengan kode akun, boleh diisi dengan checklist saja. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kalian bisa WA sama Ibu ya tentang materi yang Ibu sampaikan ya. Oke, kita lanjut. Setelah kolom referensi, maka selanjutnya adalah kolom debit dan kredit. Jadi debit kredit itu cuma intinya adalah menampung jumlah rupiah. Kalau ada yang tanya, Bu, debit sama kredit itu apa sih? Itu sebenarnya seperti wadah kali ya. Jadi di dalam akuntansi kita mengenal ada prinsip balance atau prinsip seimbang antara debit dan kredit gitu. Jadi kalau kalian membuat jurnal kok antara debit dan kreditnya tidak balance atau tidak sama jumlahnya, pasti jurnal kalian salah. Ya, jadi di situ hanya untuk menampung nilai atau jumlah rupiah dari transaksi. Rekening yang di debit ditulis jumlah rupiahnya pada debit. Jadi kalau tadi kita perlengkapan di debit, maka nanti nominal untuk perlengkapan itu ya ditulisnya di kolom debit. Terus tadi kita kreditnya kas ya, kita contohkan, berarti nanti nominalnya ya kita masukkan di sebelah kredit. Bagaimana? Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, ini tuh adalah kunci dari akuntansi. Paham ya? Jadi saya harap kalian pahami betul tentang mekanisme debit kredit. Ayo kita pelajari bareng-bareng. Percuma belajar akuntansi kalau tidak paham ini, maka semuanya hilang. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini adalah mekanisme debit dan kredit. Nah, di situ ada pengelompokan akun. Jadi akun kita tahu ya, akun itu ada harta, kelompok akun ya, ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan yang terakhir prive. Oke. Ada sisi bertambah, ada sisi ketika berkurang, dan ada saldo normal. Nah, kata kuncinya Ibu dalam mengajar mekanisme debit kredit, Ibu selalu mengatakan dengan istilah jari akuntansi. Jadi ini kita punya jari, ada berapa jari kita? Ada 5 ya. Nah, 5 jari kita ini, di situ ada 6 Bu. Bagaimana? Abaikan. Yang prive itu abaikan saja dulu. Yang utama adalah ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, lalu 5 jari kita ya, kita gunakan untuk pengelompokan akun tersebut. Katakanlah mulai dari kelingking misalkan. Katakanlah ini adalah harta. Ini yang nomor 2 atau yang jari manis ini adalah utang. Ini yang jari tengah adalah modal. Yang jari telunjuk adalah pendapatan, dan yang jempol adalah beban. Bu, kalau mulainya dari sini ya ora apa-apa. Bebas-bebas saja. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Terserah kalian. Kalian mau yang mana enggak masalah. Nah, dari 5 ini kita tekuk 3. Nah, ini adalah jari akuntansi. Jadi mekanisme debit kreditnya akuntansi itu ini kuncinya. Kamu mau mulai hartanya di sini boleh, hartanya di sini boleh, sama saja. Oke. Jadi kalau misalkan dari sini ya, ini harta. Yang saya tekuk berarti ada kelompok akun apa saja. Ini kan tadi harta. Berarti yang kita tekuk adalah utang,
modal, pendapatan, dan beban. Sehingga saya bisa menyimpulkan yang saya tekuk itu akun apa saja? UMP. Ingat, yang saya tekuk adalah UMP. U untuk utang, M untuk modal, P untuk pendapatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita mengenal ada berapa akun? Ada 5. Yang saya tekuk adalah UMP, utang, modal, pendapatan. Oke. Yang tidak ditekuk adalah harta dan beban. Sampai di sini paham? Jadi kita ada HUMPB. Nah, UMP atau yang saya tekuk ini ketika bertambah ada di sebelah kredit. Perhatikan kata-kata ibu ya. UMP yang kita tekuk ini ketika bertambah ada di sebelah kredit. Mohon maaf di belakang ada suara musik. Anggaplah itu adalah musik yang akan membuat kita semakin termotivasi. Jadi abaikan, semangat buat belajar ya, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, pokoknya kita tetap semangat belajar. Ibu ulangi ya. Jadi ada 5 akun. Yang saya tekuk adalah UMP, utang, modal, pendapatan. Ini kalau bertambah ada di sebelah kredit. Nah, lalu yang tidak ditekuk kalau bertambah di mana? Yuk kebalikannya. Berarti di mana? Debit. Bisa dipahami? Oke. Berarti Bu, kalau misal berkurang bagaimana? Yuk kebalikannya. UMP tadi kalau bertambah bagaimana? Di mana? Kredit kan? Nah, berarti kalau berkurang ada di mana? Debit. Nah, seperti itu. Yang ini harta dan beban, Bu. Tadi kalau bertambah di mana? Debit. Berarti kalau dia berkurang di mana? Di kredit. Sampai di sini paham? Jadi 5 akun yang ditekuk pasti kalau bertambah di kredit. Ibu tidak perlu menjelaskan kembali ya, akun harta itu apa saja, akun modal itu apa saja, akun pendapatan itu apa saja, dan seterusnya. Kalau ada yang masih belum paham nanti bisa japri ke ibu, tapi insya Allah sudah paham semua ya. Baiklah nak, itu ya 5 akun. Kemudian setelah kalian tahu bertambah berkurang, lalu saldo normal. Bagaimana dengan saldo normalnya Bu? Saldo normal adalah sama dengan ketika posisi bertambah. Nah, sekarang ibu tanya, kalau begitu akun harta saldo normal di mana nak? Harta itu kan ini ibu, dia tidak ditekuk. Berarti kalau bertambah di debit. Sementara ibu tadi bilang kalau saldo normal itu sama dengan posisi bertambah. Berarti kalau begitu di debit dong ibu. Nah, berarti kalau berkurang di kredit dong ibu. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Jadi ibu ulangi, ini adalah mekanisme debit kredit. Ibu harap kalian paham betul tentang materi ini, karena ini akan membawa kita ke materi-materi selanjutnya. Oke, jadi sehingga bisa disimpulkan di situ. Kan ada ya di slide. Lalu pertanyaan lagi, Bu, kalau Privo bagaimana? Ya, kalau kita sudah paham ini, kita tahu bahwa Privo itu kan tadi mengurangi modal. Jadi Privo sama modal itu pasti bertolak belakang. Tadi yang UMP itu kan modal M-nya. Ya tidak, berarti dia ditekuk. Berarti dia kalau bertambah di kredit. Modal bertambah di kredit. Berarti kalau begitu Privo bertambah di mana? Debit dong, karena Privo itu kebalikan dari modal. Sampai di sini paham? Oke, kalian, ibu tahu kalian tuh hebat, insya Allah pasti bisa. Ya, ini diingat-ingat. Oke. Jadi kalau disimpulkan di situ, mekanisme debit kredit ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan Privo. Harta kalau bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Nah, itu kan UMP bertambah di kredit semua tuh. Terus beban di debit. Privo kebalikannya modal. Jadi kalau modal itu di kredit bertambah, maka Privo di debit.
Bagaimana kalau berkurang? Tadi di sini itu berkurang berarti kan kebalikannya, ini UMP tadinya kan kalau bertambah di kredit. Maka kamu lihat utang modal pendapatan. Ketika dia berkurang ya di debit. Harta tadi kan debit harta. Berarti kalau berkurang jadi kredit. Begitu pula juga dengan beban. Nah, prefer kebalikannya modal. Nah, saldo normal kalau kalian perhatikan di situ sama dengan posisi ketika bertambah. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Oke, terima kasih. Kita masuk ke materi berikutnya. Mekanisme debit kredit yang kedua. Nggak usah ya, ini gambaran tadi kan yang di atas bertambah berkurang. Nah, yang di sini debit kredit, jadi itu plus sama aja. Kita lewati saja. Oke lah, bagaimana dengan jurnal? Nah, tata cara pencatatan dalam jurnal. Yang pertama, akun yang di debit dicatat lebih dulu di tepi kiri. Nah, itu kan, itu ada kas, ada modal. Berarti di sini transaksi apa coba kira-kira? Iya, betul. Ini yang ada di contoh jurnal ini adalah transaksi setoran modal berupa kas. Nah, pada contoh ini kan kasnya di debit tuh. Nah, sehingga penulisannya ditulis lebih dulu dan ditulis di tepi sebelah kiri atau di tepi kiri. Sementara untuk modal pemilik atau modal saja sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau ada modal pemilik atau modal Tuan Jaya, modal Tuan Arga gitu, itu misalkan itu juga boleh. Itu karena itu adalah akun kredit sehingga dicatatnya nanti setelah kalian mencatat akun kas. Dan pencatatannya menjorok ke kanan atau agak ke kanan. Nah, yang kas karena dia di debit ya maka masuknya di kolom debit. Yang modal karena dia dicatatnya di kredit ya tidak kelihatan dari tulisan yang menjorok ke kanan, maka nanti jumlah nominalnya juga dicatat di kredit. Jangan lupa kalau misal kita mau membuat itu dalam ribuan harus ditulis keterangan dalam ribuan, karena ada kondisi di mana kolom itu tidak mencukupi kita menulis lengkap angkanya, sehingga dalam ribuan, dalam puluhan ribu, dalam ratusan itu fine saja diperbolehkan. Jangan lupa ada halaman juga di situ, berarti untuk mengetahui halaman jurnalnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Ya, itu tadi materi yang bisa Ibu berikan untuk kalian. Mohon untuk dipelajari kembali di rumah. Jangan pernah malas, jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah capek dengan keadaan ini, karena semua pasti ada hikmahnya untuk kita semua. Dan hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semangat untuk kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.